Pasal menjelaskan tentang pakaian yang rukun hadir wal qazmi, haram memakai sutra wal qazmi dan sutra dizakai bagi laki-laki yang sudah balik illa diurutin kecuali karena durur awli hajatin atau karena kebutuhan kajarobin seperti kena penyakit kumis wahikatin dan gatal-gatal wakutin dan banyak ibu. Ya, artinya musannif ingin menjelaskan di dalam permasalahan diperbolehkannya atau tidak memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Memang di dalam hadis Nabi sudah jelas akan daripada keharaman umat beliau, wabil khusus kepada laki-laki yang sudah balik untuk memakai sutra tanpa adanya hajat. Indama akhadha qat'atan min dhahabin fi yaminihi wa qat'atan min haririn fi shimalihi. Hadha haramun ala kulli ummati khilul linasihi. Artinya di sisi kami ada sepotong kapas dari emas. Ya, kami mengambil sepotong dari emas yang sebelah kanan dan sepotong dari sutra yang berada di sebelah kiri. Hadza haram, ini haram ala kulli ummati, bagi laki-laki umatku. Hilul linasi, halal buat perempuan mereka. Ya, artinya itu menandakan bahwa pakaian yang terbuat dari sutra ini haram bagi laki-laki yang sudah balik. Nah, berbeda lagi kalau yang belum balik, ya sudah kecil, itu boleh saja. Nah, berarti kalau selain laki-laki yang perempuan, nah ini juga kalau perempuan diperbolehkan. Ya. Apalagi selain daripada hilang di dalam pengharapan pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki, karena sutra itu memang pakaian yang lembut halus dan itu sifatnya kepada perempuan. Jadi perempuan itu lembut halus, jadi dia diperbolehkan.
Nah kalau laki-laki pakai sutra murni namanya tasyabbuh, menyerupai daripada perempuan. Ini nggak boleh ditolak. Ya. Begitu juga bisa apa namanya, ada juga yang mengatakan menghancurkan hati orang fakir, karena sutra termasuk bahan yang mahal dibandingkan dengan bahan yang lain. Benang emas. Ya. Nah, di sini ada sutra harir wal khuzur. Nah, kalau sutra yang dikatakan sebagai harir itu adalah sutra yang berasal dari ulet. Dia mengeluarkan air benang itu ketika dia masih hidup. Ya, tapi kalau khuzur itu ya sutra yang berasal dari ulat yang dia itu sudah mati. Nah itu ya. Jadi hanya perbedaan ulatnya ketika mengeluarkan benang itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, gitu ya. Jadi sama-sama sebenarnya itu sutra juga. Nah, illa didururin ya, kecuali durur. Boleh bagi laki-laki menggunakan sutra kalau dalam keadaan durur, seperti tidak ada lagi pakaian selain sutra ketika dia mau melaksanakan ibadah sholat. Tidak ada lagi nih pakaian, yang lainnya nggak ada pokoknya. Ya, artinya mau nggak mau harus pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya. Maka itu diperbolehkan. Atau seperti apa? Seperti dipergunakan untuk perang, ya maka boleh. Ya, kenapa? Karena memakai sutra itu kan bahan yang mahal tuh. Jadi ketika melihat musuh, jadi musuh udah gentar duluan. Ini penuh dengan kehaibahan. Ya, ada juga memang sutra itu kalau digunakan untuk berperang, jadi dia saking halusnya ketika terkena pedang itu nggak langsung robek seperti baju pada umumnya, karena dia halus tuh. Jadi itu dia nggak robek. Kalaupun kita mungkin kena robek, dia kuat. Kalau sutranya dia kuat ketika ditebas dengan pedang, gitu ya. Dan diperbolehkan juga karena hajat. Apa nih hajat? Karena ada penyakit seperti penyakit kulit, ya orang gatal-gatal, atau kena banyak kutu, ya, atau kena kumis. Nah itu kan kalau pakai bahan yang biasa seperti ini itu tambah gatalnya karena dia berbulu-bulu. Ya. Tapi kalau sutra enggak, ya mulus, nggak ada bulu, mulus. Ya, ini sutra yang murni ini Pak. Ya kalau kan ada sutra yang campuran nanti ini. Nah ini yang murni itu halus dan diaduk. Bagi orang yang penyakit gatal-gatal begitu, dia akan mengurangi rasa gatalnya. Nah, itu kalau seperti itu boleh, ya alasannya. Kemudian wajibul murakab min hadir, dan dihalalkan pakaian yang terdiri, artinya tercampur dari sutra, waboini dan selain sutra. Ini stawaya fil wazni, jika beratnya sama. Ya, artinya bagaimana kalau sutra ini bercampur dengan bahan yang lain? Ya seperti kita kan mengetahui itu ada kain, ya, yang dimana dia terbuat dari sutra. Apakah itu asli semuanya sutra? Enggak. Jadi kain tersebut udah dicampur dari bahan sutra dengan bahan yang lain. Asalkan di dalam mencampuri bahan yang terbuat dari sutra dengan bahan yang tidak terbuat dari sutra, itu sutranya tidak lebih banyak daripada penampilannya secara zahir. Nah, dan kalau ditimbang, ini ukuran sutra, kalau dia lebih sedikit atau seandainya sama dengan barang selain sutra, itu nggak harus boleh. Tetapi kalau ternyata lebih banyak sutranya
dibandingkan dengan barang bahan selain sutra, ini tetap haram itu. Nah gitu. Jadi ini berarti kain sutranya berapa persen? Ya, oh paling juga sutranya 40% dengan bahan yang lain, maka boleh. Tapi kalau ini bahannya 60% sutranya dibandingkan dengan yang lain, maka boleh tetap haram. Tapi kalau sama, bagaimana 50-50? Boleh, ya. Cuma memang ada sebagian ulama untuk ikhtiaton, kehati-hatian mereka tidak pakai sutra, tapi pakai kain yang bercampur dengan sutra. Saking berhati. Tapi kalau kita ya boleh saja, artinya kalau ingin hati-hati boleh silakan nggak pakai. Tapi kalau kita memakai juga boleh, asalkan dari itu kandungan sutra lebih sedikit atau sama dengan bahan yang lain selain sutra. Ya. Kemudian wajib basu sobi harian, dan memakai pakaian anak kecil yang terbuat dari sutra, wa kuliya zahabi wal fiddati, dan perhiasan dari emas dan perak. Nah, artinya kalau anak kecil yang belum balik, dia boleh pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, tapi kalau anak kecil laki-laki sudah balik, ya maka haram.